Sekali lagi kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan undangan yang mana masih ada di luar dan yang lainnya untuk saya masih di luar karena acara seperti kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur Allah alhamdulillah yang mana pada kesempatan hari yang sangat mulia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk menuju ke dosa ini, yaitu dalam rangka melaksanakan insyaallah Maulid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 11 Oktober 2023 atau bertepatan pada tanggal 26 Rabiul Awal 1445. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Junjungan kita alam yaitu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dihormati, adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama protokol yang sudah kita lalu, baiklah dimasuki kepada acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Abdul SPD. Kepada Ustaz Abdul SPD kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلن
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ustaz Tulis yang sudah membacakan dan sudah menerangkan kepada kita bersama. Mudah-mudahan bagi satu kerajaan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi kita yang mendengarkan juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga, sepatah-patah kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh saudara kita Suhaimi. Kepada Bapak kita Suhaimi dari silakan dengan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma
sama-sama kita muliakan yaitu Ustaz kita, guru kita, yaitu Ustaz Haji Effendi LC. Selamat datang ke tempat kami, Masjid Kamil Takwin Kelurahan Kebuli. Dan sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Kebuli, yang sama-sama kita hormati Ketua IPHI, Ikatan Persatuan Haji Indonesia, yaitu Haji Abbas, yang sama-sama kita hormati Bapak Sulaiman, yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua RT, Ketua RW, Ketua Masjid, Ketua PABI Kelurahan Kebuli, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang saya cintai. Puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang selama ini kita diberikannya kesehatan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama datang hadir yaitu acara Maulid Nabi yang ke-26 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Dengan ucapan Alhamdulillah, dan tak lupa juga kita mengucapkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dirahmati Allah, kita pada malam hari ini alhamdulillah berkumpul bersama-sama yaitu menyaksikan nanti kita beberapa acara yang tadi sudah. Yang pertama itu alhamdulillah yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz kita Luis. Dan nanti selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah agama, yaitu akan disampaikan oleh Bapak kita Pak Ustaz Haji Effendi LC. Mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan oleh beliau mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita dan untuk bekal kita menuntut hidup mungkin sampai akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kami pada malam hari ini saya selaku mewakili seluruh panitia bersama Maulid Nabi mengucapkan mohon maafnya sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini. Jikalau di dalam penyusunan panitia kami ini ada kesalahan yang disengaja atau yang tidak sengaja dari adab kami, mungkin layanan kami sekali lagi selaku panitia mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan kami seluruh panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kebuli dari RT 1, RT 2, RT 3, 4, dan 5 telah membantu untuk melaksanakan acara ini, yaitu beberapa ada iuran. Nah, jadi kami tetapkan dulu setiap rumah yaitu 10.000, dan ada juga yang lebih yang mengasih. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Dan kami di sini yang menyumbang dana dari RT 1 yaitu sebesar 500.000, dari RT 2 sebesar 345.000, dari RT 3 dan 4 yaitu 1.172.000,
RT 5 yaitu 685.000, dan Bapak anggota dewan kita yaitu Pak Sulaiman menyumbang 1 juta rupiah, dan Bapak kita Pak Sulaiman yaitu menyumbang 300.000, dan Bapak kita Pak Asbullah mengundang dan mengasih ayat kotak yaitu 10 kotak, dan Bapak kita Pak Ujang Bengkel telah mengasih 2 kotak, dan ada tadi Allah 2 kotak. Alhamdulillah, antusias seluruh masyarakat yang donatur yang telah menyumbangkan rezekinya untuk acara ini. Mudah-mudahan apa yang diberi dan berbentuk uang akan berlarang, dan dari segi tenaga, pikiran, mudah-mudahan diberi Allah SWT yang berlipat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jadi kami sekali lagi dari segenap panitia mohon maaf dan sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kebuling, yaitu lebih khususnya dari RT 1 sampai RT 5, karena mengadakan acara Maulid Nabi ini mungkin mendekati ujung. Jadi kami segenap panitia mohon maaf karena mencari jadwal penceramah yang kosong. Jadi kita mengikuti jadwal ceramah yang kosong. Jadi maka kita ini ada, alhamdulillah Pak Haji Effendi bisa malam ini kosong jadwalnya Pak Ustaz kita ini untuk menyampaikan tausiah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita laksanakan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terdapat kesalahan kehilafan atau kurang penyampaian saya tadi, atau kurang lengkap atau kurang tepat, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Kebuling, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yang Mufazzal. Kepada Bapak Yang Mufazzal dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini berupa nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan menggunakan nikmat, rahmat dan karunia tersebut kita semua dapat berkumpul di Masjid At-Taqwir yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula senantiasa kita berikan kepada junjungan umat Islam sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini kelak yang kita nanti mendapatkan syafaat dari Dia. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz
Effendi LC selaku penceramah pengisi tausiah pada kegiatan malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Ikatan Persatuan Haji Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Tempuling, Pak Haji Abbas. Kemudian yang sama-sama kami hormati Ketua PHBI Kecamatan Tempuling, mobil khusus Kelurahan Tempuling, beserta seluruh anggota yang telah menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi kita pada malam hari ini dengan sukses. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT, Ketua RW se-Kelurahan Tempuling. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda se-Kelurahan Tempuling yang hadir pada malam hari ini. Pertama dan utama sekali, kami ingin mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk kita berdoa bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi kampung kita, agar senantiasa dihindarkan dari mara bahaya dan bala bencana. Kemudian tak lupa juga mari senantiasa sama-sama kita berdoa kepada saudara kita, saudara seiman kita yang saat ini sedang dijajah dari kampungnya sendiri, Bapak Ibu. Saudara kita yang 24 jam senantiasa diganggu, diperangi tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang berada di jalur Gaza dan Palestina. Semoga mereka yang senantiasa berjuang dan mereka yang sudah gugur mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Salim. Pertama dan utama sekali, izinkan kami mewakili Bapak Camat Kecamatan Tempuling menyampaikan permohonan maaf karena pada waktu yang bersamaan Pak Camat kita sedang ada tugas di luar daerah di Pekanbaru sehingga tidak bisa bergabung dengan kita pada malam ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, ada beberapa penyampaian yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, sama-sama kita ketahui kondisi lingkungan kita akhir-akhir ini itu panas berkepanjangan, curah hujannya cukup rendah. Oleh karena itu kami mintakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk tidak melakukan kegiatan pembakaran secara masif. Kalau ada pun yang membakar sampah, tolong diawasi dan dipastikan apinya sampai padam. Dan sama-sama kita ketahui akhir-akhir ini khususnya di daerah seberang itu sering kita lihat siang hari, sore hari, malam hari. Kalau siang nampak asapnya dari seberang, kalau malam nampak terangnya dari seberang itu. Itu api, Bapak Ibu. Kami dari pihak kelurahan, pihak kepolisian maupun pihak tentara itu kalau malam ada kendala juga. Kami mau meninjau untuk memadamkan api tersebut. Yang namanya air pasang surut, sehingga kemudian kebakaran lahan itu agak susah dihindari. Oleh karena itu, kami ingin berpesan
Karena menurut beberapa informasi yang kami himpun di seberang itu banyak juga orang seberang sini yang pernah di seberang sana. Kalau bisa untuk kegiatan bakar-bakar itu agak diawasi ataupun ditunda gitu, sampai keadaan cuaca iklim kita ini kondusif. Kemudian kami dari Kelurahan Tengkuling juga ingin menyampaikan untuk kegiatan Dukcapil dan sebagainya, pembuatan akta, KTP, kemudian dan sebagainya, ada beberapa poin yang ingin kami tekankan. Mungkin ini agak sifatnya penekanan juga, khususnya itu dalam pengurusan surat keterangan tidak mampu. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf, bukannya kami tidak mau untuk mengeluarkan surat tersebut, karena kami ada dapat juga informasi dan ada juga yang sepenglihatan saya jadi saksinya, orang yang mengurus SKTM itu kadang naik motor MX, itu dilakukan keterangan tidak mampu ini. Nah, jadi mohon dengan sangat ini juga himbauan kepada bapak-bapak ketua RT, ketua RW yang notabene lebih mengetahui kondisi ekonomi dari masyarakatnya, untuk disampaikanlah kalau misalkan yang berurusan itu kiranya mampu, tolonglah dihilangkan. Karena kalau kami dari kelurahan, saya sendiri mohon maaf juga mungkin tidak hafal semua kondisi ekonomi dari kawan-kawan yang berurusan di kantor. Maka dari itu kami mintakan kepada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini juga bisa menyampaikan informasi ini kepada tetangga, kawan-kawan di sekitar rumah masing-masing. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal saya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Lurah Kota Tengkuling yang telah panjang lebar menyampaikan sambutan dapat kita bersama. Mudah-mudahan kata sambutan beliau dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita masuki kepada acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Effendi Yasin. Kepada Ustaz kami serahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
Al-Mukarram dan yang kita muliakan para alim ulama, para asatidz yang berkesempatan hadir di dalam majelis yang mulia ini, dan yang kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Pengkuling beserta tokoh-tokoh agama, pengurus masjid maupun musala, bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia di dalam rangkaian acara peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan bertambah ilmu pengetahuan, bertambah ilmu atau wawasan keislaman, sekaligus tentunya berharap mudah-mudahan dapat meningkatkan mahabbah kita kepada Rasul dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersambungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, suaranya Ibu jelas, ada awalnya kuat, kalau kuat ehonya enggak jelas ya. Khawatir kuat tapi ada jelas yang diucap. Jadi kalau memang ada tapi jelas kedengarannya, mungkin ehonya bisa dikurangi. Yang penting terdengarkan, yang penting jelas, karena kita hendak belajar. Kita niatkan dari rumah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sampai di masjid At-Taqwim. Apa arti takwim? Loh, takwim artinya apa? Hah? Entah. Takwim artinya entah. Nyaman jawabnya. Entah. Takwim artinya apa, Pak? Kalau tidak siap asal kalimatnya qawwama yuqawwimu takwiman. Itu arti takwim, koreksi ya, evaluasi, perbaikan. Itu bisa. Kita hendak mengoreksi diri kita, kita hendak memperbaiki diri kita, maka kita niatkan dari rumah dengan langkah kaki yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunkan, sampai ke masjid yang mulia ini dalam peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada perbaikan pada diri kita, mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik untuk kita. Itu harapan kita. Maulid, maulud, mulut. Nah, mana nang bujur? Maulid, maulud, mulut. Nah, mana nang bujur? Yang jelas mulut paham benar lu. Mulut nasi bungkus, itu mulut bermakanan. Maka orang kita bahari sering mengatakan kebilan yang mulutan, ternyata mulutan yang dinanti-nantikan bermakanan. Mulut bonus, yang bujur maulid boleh, maulud boleh. Kalau maulid waktu dan masa peristiwa kejadiannya. Kalau maulud yang dilahirkan siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulut bonusnya nasi bungkus. Nah,
Alhamdulillah kelihatan nasi bungkusnya sudah. Berhari pertama mau ini berbungkus saja kita, tapi kadang mengurangi hikmah. Sebab yang utama bukan mulutnya, yang utama maulid atau mauludnya. Saya temukan satu riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maklum hadis ini ketika ditanya tentang ibadah puasa yang beliau lakukan pada hari Senin. Ya Rasul, kenapa pian berpuasa pada hari Senin? Itu hadisnya Senin dengan Kamis. Maka ada kesunahan bagi kita umatnya melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis. Rasul ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa pada hari Senin? Jawaban Rasul, li'anna yawmal itsnaini yaum wulidtu fi. Aku, kata Rasul, berpuasa pada hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Berarti Rasul merayakan hari kelahirannya. Maka wajar saja kita juga umatnya ikut merayakan hari kelahiran Rasulullah. Lalu kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari kelahirannya dengan beribadah atau dengan melakukan puasa? Kenapa ada dengan yang lain? Kenapa bukan dengan sholat? Kenapa bukan dengan zakat? Kenapa bukan dengan sedekah? Atau mungkin juga umrah dan haji, tapi justru dengan puasa. Mari kita lihat dalam satu ayat Al-Quran. Ayat ini lagi-lagi maklum sering diperdengarkan kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu akhir ayat di mana Allah menyebutkan dengan ibadah puasa kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Bukan dengan yang lainnya. Ternyata Masya Allah dahsyatnya ibadah puasa dapat meningkatkan kita untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Bahkan tidak cukup dengan memperbanyak amal soleh, tapi juga dapat mengendalikan diri daripada dosa. Lihat kamu bulan Ramadan, waktu kita puasaan masjid penuh kada? Penuh masjid. Malam pertama Masya Allah sampai tak keluar di rumahnya. Namun sudah malam-malam terakhir Ramadan di luaran jamaahnya. Namun malam pertama sampai tak keluar. Namun malam-malam terakhir di luar hilangan sudah. Tapi di tembilahan, di tempole ini ulun yakin kurang lebih dia mencoba. Ternyata di saat ketika kita melakukan ibadah puasa, di samping masjid-masjid ramai dengan jamaahnya, banyak orang yang melaksanakan ibadah. Tidak cukup hanya dengan sholat yang dikerjakan, tapi juga justru sampai mengkhatamkan Al-Quran. Sedekahnya berlimpah. Pengurus masjid itu ada hitungan lagi banyaknya orang yang berinfak dan bersedekah. Itu di bulan Ramadan. Kualitas dan kuantitas ibadah kita meningkat. Tidak hanya sebatas meningkatkan amal ibadah, tapi juga dapat mengendalikan diri daripada berbuat dosa. Waktu kita puasa ada orang mencaci maki kita kada balas. Waktu kita puasa ada orang menyakiti kita kada balas.
Ada orang menyambati kita, kadang-kadang membalas menyambatinya. Kenapa? Ingat puasa. Sampai-sampai ada saking mangkalnya dia disambati orang, disakiti orang, hendak membalas ingat puasa. Saking mangkalnya, apa ujarnya? Awas, tunggu imbang maghrib kayaknya. Imbang maghrib artinya imbang buka puasa hanya membalas. Itu artinya apa? Ternyata ibadah puasa, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahiran beliau dengan melaksanakan ibadah puasa, dan ibadah puasa dapat meningkatkan amal ibadah dan ketakwaan kepada Allah, sekaligus dapat mengendalikan diri kita untuk melakukan dosa. Maknanya malam ini, apalagi selama di bulan Rabiul Awal, peringatan maulid yang kita laksanakan, peringatan maulid yang kita adakan, kita berharap mudah-mudahan apa yang menjadi nama masjid kita itu dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita menjadi yang baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kadar baik, menjadi baik. Kalau sebelumnya sudah baik, menjadi lebih baik. Amin ya rabbal. Harus ada perubahan. Setuju? Setuju kan ya? Harus ada perubahan. Amin. Jangan dibawa ke politik. Ini kada paham ibu-ibu. Nya kayaknya ada tulang calon presiden. Wah ini nampak sudah siapa? Kada paham ibu-ibu. Kayaknya ada entah nangka dua kah muncul, entah nangka tiga kah. Yang jelas niat akan dulu kita berubah dari yang kada baik jadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dan yang sudah lebih baik istiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam ini kita ingin mengkaji sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh wahai Muhammad engkau adalah orang yang paling bagus akhlak. Maka ujar ulama, segala bentuk dan macam akhlak mulia, sifat-sifat terpuji itu ada pada Rasulullah. Semua sifat terpuji ada pada diri Rasulullah. Kalau kita merasa penyabar orangnya, Rasulullah lebih penyabar. Kalau kita merasa orangnya tawadhu, ada sombong, Rasulullah lebih lagi tawadhu. Kalau kita merasa dermawan, Rasulullah lebih lagi dermawan. Betul? Betul gak ada? Ini saya pengen tanya sama ibu-ibu, Rasulullah itu miskinkah, kaya? Bu, jawab, miskinkah, kaya? Saya ulang, yang kompak jawabnya, Rasulullah itu miskinkah, kaya? Miskin. Nah, coba lihat dalam hadis. Ada hadis yang mengisahkan Rasulullah itu amun di bulan hari raya atau di saat hari raya Kurban di bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 10 atau ditambah lagi ayyamut tasyrik 11, 12, 13, saat pelaksanaan ibadah Kurban. Dalam hadis itu disebutkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban itu tidak kurang daripada 100 ekor kambing. Coba bayangkan 100 ekor. Amun kambing harganya 3 juta kalikan 100 berapa duitnya? Berapa? 300 juta. Bayangkan Rasulullah berkorban untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya.
berapa? 100 ekong kan, seekong 3 juta berarti kalikan 100, 300 kan banyak kalau duitnya. Itu Rasulullah kita. Ada berapa ekong kambing berkorban? Kalau Rasulullah berkorban 100 ekor kambing dengan nilai saat kalau kita teruskan dengan uang kita kurang lebih 300 juta, itu sugih kan kaya, sugih kan miskin kan? Bu, sugih kan namun ada orang berkorban 100 ekor kambing, sugih kan miskin kan? Kan berubah jawabannya. Tadinya Pak Rasulullah miskin, wah yang ini sugih, mana nang mujud ulangi, sugih kan miskin kan? Ini mudah benar Pak ambil berubah pendiriannya mudah, ibu-ibu kita hati-hati benar. Sugih tadi miskin, wah yang ini jawabannya Rasulullah sugih. Sekali lagi kita tanyakan, ini jawaban terakhir. Rasulullah itu sugih kah, miskin kah? Sugih. Masyaallah. Berubah ada jawabannya, awas pegang. Dan selama ini kita kerap mendengar Rasulullah itu miskin, melihat rumahnya halus, melihat gurih di atas telapak korma. Kada ingat dengan hadis Rasulullah berkorban itu tidak kurang dari 100 ekor kambing. Rasulullah ketika melamar Siti Khadijah berapa maharnya? Bu, Rasul ketika melamar Siti Khadijah maharnya berapa? 20 ekor onta. Bayangkan, andai 1 ekor onta itu 50 juta harganya, amun 20 ekor onta berarti samil banyak kada? Samiliar banyak kada? Masya Allah, maharnya semiliar. Bayangkan, ibu amun ada orang datang melamar ibu maharnya semiliar, terima kada? Terima kada? Kan uangnya bapak-bapak nang adanya, lakinya tinjaknya. Datang orang melamar 1 juta semiliar, maharnya nang lawas tandangnya kan. Coba sugih atau miskin? Sugih Rasulullah. Awas, pegang ini kalimat. Belum lagi Rasulullah mendapat ghanimah, harta rampasan yang Allah tetapkan hukumnya di dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Itu bagian Rasul tidak kurang dari khumus, 1/5. Itu bagian harta rampas. Rasul tidak miskin, Rasul sugih, Rasul kaya. Keliru amun ada orang menyangka Rasulullah itu miskin. Keliru kalau ada orang menyangka kayak apa dengan doa Allahumma a'ini miskinan wa aminni miskinan wa surni fi zumratul masakin yaumil qiyamah. Itu ujar ulama, hadisnya pertama dhaif, yang kedua makna miskin itu apa? Itu harus dikaji. Bukan dengan makna miskin di dalam itu hadis qillatul amwal. Makna miskin di dalam hadis bukan dengan sedikit harta ada. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya hadis yang sering diperdengarkan kepada kita bahwa Rasulullah berdoa dan bermohon kepada Allah, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin kelak pada yaumul kiamat. Bukan miskin harta, keliru. Tapi miskin apa? Ujar ulama, yang dimaksudkan kalimat miskin di dalam itu hadis adalah tawadhu'an, sifat tawadhu, sifat rendah diri. Karena amun orang miskin apa nah disombongkan. Bahkan amun ada orang miskin sombong, ingat Allah murka. Jadi bukan qillatul amwal, bukan dengan sedikitnya berharta kada. Tapi Rasul ingin agar supaya Allah hidupkan ia dengan ketawaduan. Allah wafatkan ia dalam ketawaduan. Allah kumpulkan ia bersama orang-orang yang tawadhu.
jangan diartikan kalau Rasulullah itu meminta hidup miskin, kata. Justru Islam kadang mengajarkan umatnya miskin. Islam menginginkan umatnya sugih dan mewujudkan atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lihat, Allah perintahkan kita sedekah, Allah perintahkan kita zakat. Zakat itu kadang akan diwujudkan pelaksanaannya, namun kadang banyak harta. Kan misalnya kalau sudah sampai 85 gram emas kurang lebih, namun kita punya harta senilai 85 gram, bukan mayar, 85 gram, maka cukup halnya keluarkan zakatnya. Rasul menyuruh kita berzakat, Al-Quran menyuruh aqimus salata wa atuz zakat, tapi amun kada harta apa dah hendak dizakati. Allah perintahkan kita, walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita disuruh oleh Allah untuk berhaji, kita disuruh untuk umrah. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis, innallaha farada 'alaikumul hajja fahajju. Kata Rasul, Allah wajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Lalu berdiri seorang laki-laki Ansor dan bertanya, ya Rasul, apakah setiap tahun zakat? Rasul kadang menjawab, diulanginya setiap tahun? Kata ya Rasul, wajibnya. Rasul kadang menjawab sampai 3 kali. Orang itu bertakun, apakah setiap tahun wajib kami melaksanakannya? Ujar Rasul, amun aku jawab iya, la wajaban, wajib atas kalian, lamastata'tum, dan itu tidak akan memudahkan dan itu menyulitkan kalian. Atas dasar hadis ini, nang wajibnya sekali hanya seumur hidup. Itu kira-kira hendak berangkat haji perlu duit kada? Berapa naik haji wajib? 60 jutaan lebih tahu. Hendak naik haji tapi kada duit, kada kawan. Berarti perlu duit, perlu harta yang banyak. Makanya keliru orang amun sekiranya umat Islam kadang hendak mengambil harta, kadang hendak mencari harta, kadang hendak mendapatkan dunia. Keliru itu. Kapan perlu buat harta itu, dunia itu ada di tangan orang-orang yang soleh. Sebab manakala harta itu ada di tangan orang-orang soleh, itu pesantren berdiri, majelis taklim berdiri, setiap kebaikan ketaatan akan mudah dilaksanakan. Sebab kuliah ini apa-apa, kenapa kada jalan? Anu ya Pak Ustaz, dananya kada ada, kan coba. Kenapa majelis taklim kada dilaksanakan? Dananya kada ada. Kenapa maulid kada dikerjakan? Dananya kada ada. Berarti butuh dana. Andai dana itu ada pada orang-orang soleh, kebaikan akan jalan. Tapi ketika dana itu ada di tangan orang yang salah, maka kemungkaran akan bercampur di mana-mana. Awas satu, jangan salah, Rasulullah sugih bukan miskin. Kita dianjurkan untuk sugih. Tapi sugihnya bukan sugih menumpuk harta, kada. Makanya kalau guru saya bilang, amun berdoa jangan hanya minta sugihnya, minta kepada Allah jadi orang yang banyak sedekahnya. Sebab amun banyak sedekah pasti sugihnya. Amun sugih hajat belum tentu hendak bersedekah. Amun banyak zakat yang dikeluarkan pasti sugihnya. Tapi amun sugih hajat belum tentu hendak berzakat. Hendak sugih tak miskin. Sugih miskin. Makanya beginian ini cobaan yang terberat dalam rumah tangga waktu miskin, Pak. Itu cobaan terberat sudah. Bang dia tukarkan pornang harga 200, ya, ada kalau ukuran 200.000 sejuta bang ada. Nang bisa olah mau hal licin mana? Lalat hingga gugur dia. Bang tukarkan gitu nang harga mahal kayak orang itu nah. Pokoknya perawatan dalam 1 bulan 5 juta habis untuk kecantikan aja. Hujan nang laki, maaf dengan kada kawan, gaji abang kada cukup nang kayak itu. Bang tukarkan HP Android kada bisa, HP senter aja. Coba. Banyak permintaan bini tapi nang laki kada kawan mewujudkan.
Tiba-tiba ada yang bisa mewujudkan, tukarkannya HP, tukarkannya Honda, tukarkannya emas, tukarkannya macam-macam. Siapa? Pilih pria idaman lain. Awas. Tuh amun sudah nang kaya itu apa yang ujung-ujungnya aku jangan ada tangan lagi miskin kena caraikan aku kan coba lalu hendak minta carainya. Itu cobaan terberat bagi begini ketika maka tak lihat Pak amun ada lelaki yang melamar gagah orangnya tapi miskin, yang kedua kaya orangnya tapi buruk, mana yang ibu pilih? Kira-kira pilih mana? Laki miskin tapi gagah, buruk tapi sugih, mana yang dipilih? Kan sugihnya kalau jelas kan pemimpinnya itu sugihnya. Marah aja Tuhan yang penting sugih, kan coba. Kenapa kayak itu? Kada lawas lagi matinya. Ditunggu, kada mati juga. Nah jangan Tuhan ini kada mati juga. Maka berharap warisan hartanya. Karena bini itu dapat warisan. Warisan itu disebabkan karena dua, satu karena nasab, dan kedua karena nikah yang sah menurut agama. Nasab karena faktor keturunan, abah mewarisi anak, anak mewarisi harta abah dan seterusnya. Ada keterikatan keturunan nasab berarti dia saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, andai tidak ada ikatan nasab tapi ada ikatan nikah yang sah menurut agama. Laki mewarisi harta dan bini mewarisi harta lah. Tapi amun sudah meninggal, amun kada meninggal kada tahu mewariskan. Amun harta ada orang meninggal lalu punya harta, itu otomatis hak kepemilikan harta itu berpindah kepada ahli warisnya. Makanya nang bini tadi menunggu lakinya kebina matinya kan mati bunuh aja racuni nah awas. Ibu amun sawat meracuni laki gara-gara hendak dapat warisan, kada akan ada hak lagi gugur hak ibu, haram mewarisi. Karena hijabul hirman, terhalangnya seseorang untuk mewarisi bukan hijabul nuksan berkurang, tapi ini haram, kada sama sekali. Itu dua, satu karena membunuh dan yang kedua karena beda agama, kada akan mewarisi satu sama lainnya. Sama dengan membunuh, amun ibu bunuh laki ibu lantaran berharap harta warisan dia didapatkan, justru kada ada boleh hukumnya untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Karena laki dibunuh. Hati-hati itu. Baik, ini sedikit tambahan. Kita kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Semua sifat terpuji ada pada Rasulullah. Mari kita lihat, biar supaya kita bisa mengubah sifat kita, kehidupan kita, kepribadian kita seperti pribadinya Rasulullah. Kalau dalam satu riwayat disebutkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu di antara apa yang menyebutkan akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Dalam keseharian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam kehidupan rumah tangga saya, itu disebutkan ma'aban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'ama qat idashtaha akal wa illa ka. Ini dulu yang kita contoh. Kita ambil yang gampang-gampangnya dalam kehidupan sehari-hari kita.